Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 18 dengan tema keesaan Allah dan keadilan Allah serta agama yang diridhoinya, dengan subtema dasar-dasar ketauhidan yang menjadi sumber dari takwa. Dasar agama yang benar yakni agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Syahida nyakseni sapa Allah Gusti Allah Ta'ala annahu satuhune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang den sembah iku maujud illa huwa kejaba Allah Ta'ala wal malaikatu lan pira-pira malaikat wa ulul ilmi lan wong kang duweni ilmu. Qaiman tingkai Allah qaiman hale jumeneng bil qisti kelawan ngadil. La ilaha ora ana pangeran kang den sembah iku maujud illa huwa kejaba Allah Ta'ala al-azizu dat kang menang al-hakimu turut kang wicaksana. Ayat 18. Keesaan Allah dinyatakan dengan menegakkan dalil-dalil dan dengan bukti ciptaannya pada alam dan diri manusia. Keesaan Allah itu sudah dinyatakan, serta Allah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskannya komplit. Para malaikatnya Allah menyatakan pula hal keesaan Allah, hal ketauhidan Allah. Allah itu Maha Satu. Dan malaikat menyampaikannya kepada nabi-nabi, para rasul yang menjadi utusan Allah juga. Nah, di situ para nabi, para rasul menyatakan kesaksian yang diperkuat oleh ilmu yang sudah tertanam dalam jiwa para nabi, para rasul itu, yang lebih tinggi daripada ilmu-ilmu lainnya yang diperoleh dengan pengalaman. Nilainya kan sudah lain, sangat tinggi dari wahyu Allah. Demikian pula para sahabat, para ulama itu juga turut menyatakan keesaan Allah dan menjelaskannya. Jadi para sahabat, para ulama yang menjadi warasatul anbiya itu terus. Mudah-mudahan kita juga ikut andil. Mereka yaitu para ulama
menyaksikan Allah dengan kesaksian yang disertai bukti-bukti dan alasan ilmiah. Maka anak cucu kita ya diusahakan di pondok pesantren karena yang benar-benar pondok pesantren yang berbarokah. Jadi ayat ini menunjukkan martabat atau derajat yang sangat tinggi, yang tinggi ini, sangat tinggi dari para ulama. Karena apa? Karena para ulama telah disejajarkan dengan malaikat yang mulia, yaitu sama-sama dapat menyaksikan keesaan Allah. Alhamdulillah, masya Allah, bersyukur. Kita dekat ulama itu penting, dekat senang penting itu, cinta ulama itu. Menegakkan keadilan bil qisti ialah menegakkan keseimbangan dalam etikat, keyakinan. Karena apa? Karena tauhid itu merupakan suatu kepercayaan yang lurus, tidak menggak-menggak, tidak berliku-liku, lurus itu. Karena tauhid yang murni, yang tidak dicampuri sedikit pun oleh keingkaran. Ini yang tahu kita, hati kita masing-masing. Tauhid yang murni yang tidak dicampuri sedikit pun oleh keingkaran kepada Allah. Dan tidak dicampuri dari kemusyrikan, mempersekutukan Allah. Jadi hati kita lurus pada Allah, kita lurus kenceng, tegak. Menegakkan keadilan ialah menegakkan keseimbangan di dalam ibadah, di dalam budi pekerti dan amal perbuatan. Maksudnya begini, artinya itu menegakkan keseimbangan antar kekuatan rohani batin dan kekuatan jasmani tubuh. Betul. Jadi arti bil qisti, menegakkan keadilan, itulah Allah maha mengetahui, Allah maha ilmu, dan itu maha kaya ilmu, tak terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada kita, hamba Allah, diperintahkan melakukan ibadah sholat dan ibadah lainnya itu tahu untuk menyunyikan rohani. Jadi zikir, sholat, baca sholawat, bertaubat, jadi baca kalimat tauhid, itu kan untuk menunjukkan rohani batin kita, hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita, hambanya, makan makanan yang baik untuk memelihara tubuh, makanan yang sehat bergizi. Itu untuk memelihara tubuh supaya ibadahnya kuat, sehat, enak itu loh. Kalau sudah sakit-sakitan kan gak enak. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita berlebih-lebihan di dalam beragama, melampaui batas, dan keterlaluan dalam mencintai dunia itu dilarang. Cinta boleh, tapi jangan terlalu itu. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan hukum keseimbangan pada alam ini. Jadi barang siapa memperhatikan hukum alam ini dan ketertibannya dengan teliti, maka tampak jelaslah bagi kita, bagi orang itu, hukum keseimbangan itu paling sempurna. Paling sempurna memang dari Allah, Allah maha sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan keseimbangan yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan keseimbangan yang sempurna pada alam ini, itu kan sebagai bukti nyata jelas atas kebenaran kebijaksanaan Allah. Kesatuan tata tertib pada alam ini
bumi, langit dan isinya. Itu sudah menunjukkan keesaan penciptanya. Siapa? Allah yang menciptakan. Ya, hati kita terus ngikuti, Masya Allah, biar sadar, introspeksi. Di akhir ayat ini, ayat 18, keesaan zatnya ditegaskan dalam sifat ketuhanan. Tak ada Tuhan melainkan Dia, la ilaha illallah. Kan gitu. Jelas itu. La ilaha illallah itu. Kan saya tahu loh, annahu la ilaha illallah itu. Kan jelas itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia, Allah. Allah yang maha kuasa, lagi maha bijaksana. Sifat maha kuasa di dalam ayat ini memberi pengertian kesempurnaan kodratnya Allah, kekuasaan Allah. Dan sifat maha bijaksana menunjukkan kesempurnaan ilmunya Allah. Masya Allah. Suatu kekuasaan yang tidak dapat sempurna kecuali dengan adanya hak yang mutlak dalam bertindak. Ini ngaji tauhid betul ya, tekad ini. Kita biar tambah yakin kepada Allah. Keadilan atau keseimbangan juga tidak akan dapat sempurna kecuali dengan mengetahui segala keadaan dan kemaslahatan fungsinya. Maka barang siapa yang kesempurnaannya sudah sampai sini, demikian ini, tidak seorang pun dapat mempengaruhinya dalam menjalankan keseimbangan itu. Dan tidak ada satu makhluk pun yang luput dari hukumnya, hukum Allah. Kita selalu berlindung kepada Allah supaya jangan sampai tergelincir dari godaan setan. Terus berdoa biar dapat hidayah dari Allah sampai akhir hayat. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.